Seperti biasa kita akan membahas terlebih dahulu satu huruf dari huruf-huruf hijaiyah. Terakhir kita huruf apa? Sin ya. Baik, berarti hari ini kita bahas itu huruf Shin ya. Huruf Shin ya. Kita bahas huruf Shin seperti biasa. Satu huruf dari huruf-huruf hijaiyah yang kita mulai dari awal yaitu huruf hamzah. Tamam. Huruf Shin dari segi makhraj, huruf Shin ada al-jawf, ada al-halaq, ada al-lisan, kemudian ada asy-syafatain dan ada al-khishum. Maka huruf Shin tergolong kepada al-lisan. Tamam. Tepatnya adalah wastul lisan. Oke. Makhrajnya ada di wastul lisan, yaitu di tengah lidah. Baik, jadi lidah ada 4 bahagian lidah. Yang pertama pangkal lidah, kemudian yang kedua tengah lidah, yang keempat, yang ketiga tepi lidah, dan yang keempat ujung lidah. Huruf Shin dia terletak pada tengah lidah. Baik, tepatnya adalah tepat makhraj huruf Shin itu adalah tengah lidah. Tengah lidah ditempelkan ke tengah lidah, ditempelkan ke tengah langit-langit atas. Nah, itu dia. Tengah lidah ditempelkan ke tengah langit-langit atas. Apa huruf yang sama dari segi makhraj dengan huruf Shin? Jim, kemudian ya. Nah, ini 3 huruf yang sama dari segi makhraj, yaitu tengah lidah ditempelkan ke tengah langit-langit atas. Tengah lidah ditempelkan ke tengah langit-langit atas. Baik. Makhraj. Sekarang sifatnya kita lihat. Apa saja sifat pada huruf Shin ini? Antara hamz dan jahar, maka huruf Shin tergolong kepada hamz. Apa huruf hamz? Fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun. Sya, ini ada dia. Maka dia tergolong kepada hamz. Kemudian pasangan yang kedua antara syiddah, tawasud dan rokhawah, maka huruf Shin tergolong kepada rokhawah. Apa arti rokhawah? Mengalirnya suara. Maka terdengar dari segi nafas dia mengalir, dari segi suara dia juga mengalir. Contohnya kita sebut contohnya asya. Ash, dari segi nafas terasa, ash, terasa dia mengalirnya nafas. Kemudian dari segi suara, ash, terdengar sifatnya, yaitu rokhwah, mengalir suara. Tamam. Yang ketiga, antara isti'ala dan istifal, Shin termasuk kepada istifal atau huruf tipis. Jadi huruf Shin ini adalah termasuk huruf-huruf yang tipis, yaitu ketika membunyikannya cukup posisi senyum saja. Ya, sya, ya, jangan dibaca sho. Ya. Yang keempat,
huruf shin antara isti'ala, antara itbaq dan infitah, maka shin masuk kepada infitah. Infitah yaitu iftiraqu juz'un kabir minal lisan ila hanakil a'la, terpisahnya sebahagian besar lidah ke langit-langit atas. Jadi dia termasuk juga kepada huruf tipis. Tamam. Yang keempat, antara idlaq dan ismat, huruf shin masuk kepada ismat. Jadi sedikit ada kesulitan dari segi pengucapannya. Ini adalah 5 sifat yang berlawanan yang ada pada huruf shin. Ada sifat yang tidak berlawanan pada huruf shin? Apa namanya? Tafasyi. Tafasyi. Tafasyi itu artinya intisarur rih fil fam, yaitu tersebarnya nafas dan suara di dalam mulut. Nah, itu ada. Ya, jadi mesti ada sifat tafasyi pada huruf shin. Nah, ini adalah 6 sifat yang terdapat pada huruf shin. Sekali lagi, dari segi makhraj dia terletak pada wastul lisan, tengah lidah ditempelkan ke tengah langit atas. Kemudian yang kedua, sifat yang pertama dia mesti mengalir nafas. Ya. Minasyaitani, ngalir dia nafasnya. Dari segi suara dia juga mengalir. Ya, dari segi suara dia juga mengalir. Kemudian shin dia termasuk huruf tipis yang tidak menebalkan dalam segi penyebutannya. Kemudian infitah juga seperti ismat, yaitu ikhraju harfi bisu'ubah, sedikit ada kekuatan penekanan ketika pengucapannya dibandingkan huruf fa, ra, ma, na, la, ba, ringan dalam pengucapannya, mudah dalam segi pengucapannya. Sin termasuk yang sedikit ada kesulitan dalam pengucapannya. Kemudian yang keenam yang terakhir yaitu sifatnya tafasyi, yaitu tersebarnya nafas dan suara di dalam mulut. Nah, ini adalah 6 sifat yang terdapat pada huruf shin. Baik. Ada beberapa kesalahan umum yang sering terjadi pada penyebutan huruf shin. 1, tertukar menjadi huruf sin. Ya, tertukar menjadi huruf sin. Nah, ini masih sering saya jumpai membuka kelas-kelas baru. Nah, itu ada yang membaca a'udzu billahi minas syaitan. Nah, ini kesalahan umum sekali, sering sekali terjadi dalam pengucapan atau kesalahan pada huruf shin, yaitu tertukar menjadi huruf sin. Baik, yang kedua, menggerakkan kedua bibir dalam pengucapannya. Nah, ini termasuk kesalahan. Menggerakkan kedua bibir ketika pengucapannya. Jadi huruf shin ini makhrajnya sekali lagi adalah di tengah lidah atau di lidah, bukan di bibir. Ya, maka jangan digerakkan, jangan dibaca enggak. Senyum aja. Minasya. Nah, di situ dia dari. Maka intinya letakkan dia di makhrajnya. Ya, letakkan dia di makhrajnya. Menggerakkan kedua bibir. Kemudian yang ketiga, terbaca menjadi huruf tebal, sedangkan shin itu adalah huruf tipis. Maka dengan menggerakkan kedua bibir ketika pengucapan huruf shin, otomatis dia terdengarnya akan menjadi tebal.
Sering kita dengar juga a'udzu billahi mina. Na-nya udah tebal, shinnya juga akan terikut tebal karena menggerakkan kedua bibir. Minasya. Itu salah. Minasya. Ya, tipis aja. Huruf shinnya huruf tipis. Ketiga, yang terakhir yang keempat, terpantulkan ketika sukun. Nah, ini rentan juga. Ya, huruf shin dia bukan huruf qalqalah, tapi ketika dia sukun rentan sekali terjadi pantulan. Minal musyrikin, itu tak boleh. Ngalir aja, musyri, karena sifat hams yang pertama. Minal musyrikin, musyri. Jadi jangan dipantulkan. Baik. Setidaknya 4 itu kesalahan umum yang sering saya jumpai ketika penyebutan huruf shin. Baik. Terakhir kita coba melatih dari segi penyebutan dan perhatikan 4 kesalahan umum yang sering terjadi pada huruf shin yang kita sampaikan tadi di awal. Baik. Yang pertama, shin huruf tipis, posisinya senyum, kemudian jangan menggerakkan kedua bibir atau memonyongkan kedua bibir penyebutannya, jangan. Ya. Baik, perhatikan. Sya, sama-sama. Sya. Kasroh si. Lihat penulisannya SY ya, SYA, SYI, bukan SA, bukan SI. Nanti sasi dia. Baik. Syashi bash, ngalir shinnya ketika hams. Sekali lagi. Syashi bash. Su-nya monyongkan karena pengaruh dhammah, ya, pengaruh dhammah. Baik, sama-sama 1 2 3. Syashishu bash. Tamam. Sushal, tanwin ketemu sya, nun sukun atau tanwin ketemu sya, hukumnya adalah ikhfa. Ya, nampakkan ikhfanya. Sushan shani shashna. Kesalahan nanti yang sering terjadi pada ikhfa, yang pertama biasanya diputus di tenggorokan, itu salah. Atau yang kedua malah lidahnya ditempelkan ke langit-langit atas. Jadi sushan, shan itu izhar, ya, renggangkan saja posisi bibirnya. Sushan shani shashna. Itu 2 3. Oke, hati-hati memantulkan shin ketika sukun, tak boleh. Sushan shani shashna. 2 3. Minal mu-nya monyong, shinnya senyumkan biar nampak huruf istifalnya. Minal mushni. Minal mushni. Mashisha shanisha. Sekali lagi. Shashishu bash. Sushan shani shashna. Minal mushni. Mashishan shanisha. Baik, itu adalah huruf shin pembahasan kita pada hari ini. Dari segi makhraj, dari segi sifat, kemudian ada 4 poin kesalahan umum yang sering terjadi, dan terakhir kita sudah juga melatih dari segi penyebutannya. Maka dibaca-baca, diulang-ulang kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi. Sekali lagi, itu tidak batasan ya. Mungkin ada bunda-bunda sekalian atau ustaz yang mengajar ada kesalahan yang lain yang sering terjadi pada penyebutan shin, nanti bisa ditambahkan pada poin berikutnya. Itu pengalaman saya mengajar saja selama ini.
Taib.